Smart Friend Northeast Java, ada Mbak Rosa dari Galeri Smart Friend Bojonegoro, terus narasumber yang terhormat Mas Rizky, teman-teman dari AdSense Creed Bojonegoro yang tentunya sangat kami banggakan. Pertama-tama selamat datang di New Garasi Cafe. Kebetulan kalau Smart Friend Community itu sering acaranya di sini. Ini mungkin yang ketiga kali kalau nggak keempat. Yang ketiga itu bareng dengan forum TBM saat itu. Kalau yang ini, kalau yang murni diselenggarakan oleh Smart Friend Community ini adalah yang ketiga kalinya. Nah, maksud dari event ini adalah event yang kami selenggarakan. Jadi mungkin beberapa yang baru kenal Smart Friend Community ya. Jadi Smart Friend Community itu adalah komunitas pengguna Smart Friend yang dibentuk oleh pengguna. Jadi bukan dibentuk oleh Smart Friend. Nah, jadi saat itu Ramdeni, jadi kita ada yang namanya founder, Mas Ramdeni saat itu masih SMK, aslinya dari Bekasi, itu bikin grup Facebook awal mulanya. Jadi di grup Facebook, terus anggotanya banyak, dari perusahaan itu menganggap wah ini harus kita gandeng gitu kan. Hingga akhirnya 2015 secara resmi, legal itu dibentuk SFCom semacam itu. Hingga hari ini alhamdulillah kami sudah hadir di 122 kota di seluruh Indonesia. Tepuk tangan loh. Termasuk di Bojonegoro. Lah kebetulan leadernya Bojonegoro hari ini masih menjabat sebagai leader nasional gitu. Jadi sing mimpin komunitas Smart Friend kok Bojonegoro ceritanya. Lah kemarin kebetulan ngobrol dengan teman-teman AdSense Creed Bojonegoro, piye nek dikumpulne maneh. Semangatnya ayo dibangun lagi gimana? Terus saya tawarkan, teman-teman yes. Nah, ketika teman-teman yes, ya udah saya ngomong ada kebetulan karena memang tiap bulan itu kami dari Smart Friend Community itu ada 20 event setiap bulan yang diselenggarakan di regional yang terpilih. Jadi kami di 122 kota itu tiap bulan mengajukan proposalnya ke leader nasional. Kemana proposalnya? Ke saya. Jadi saya yang ngajukan ke Smart Friend Jakarta. Nah, dapat salam dari Bapak Dhani Ahyar, beliau selaku Head of Corporate Communication. Kalau dulu Community Development atau Comdev di tahun 2024 ini wadahnya berbeda, jadi berganti di Corporate Communication and CSR. Nah, kebetulan kemarin juga mungkin teman-teman juga sudah baca di media Smart Friend merger sama XL ya. Nanti kelanjutannya bagaimana kita nanti aja. Itu urusannya perusahaan. Jadi yang di sini yang karyawan itu Mbak Dina, Mbak Rosa. Kalau saya pakai baju Smart Friend bukan karyawan Smart Friend. Kita hanya pengguna yang loyal. Jadi pengguna yang loyal itu adalah ketika sebuah komunitas berkegiatan disupport oleh Smart Friend. Jadi saya senang karena di Smart Friend Community, mungkin teman-teman yang baru tahu Smart Friend Community perlu saya ceritakan, di banner sebelah itu kita ada 5 program unggulan ya. Di Smart Friend Community itu ada 5 program unggulan. Yang pertama itu adalah Teman Pintar. Teman Pintar Indonesia. Teman Pintar Indonesia itu kita peruntukan untuk sekolah dan kampus. Jadi kita di 2022 kemarin tuh kita bikin yang namanya STAR. STAR itu Student Talented Creator, mencetak konten kreator anak sekolah dilombakan di seluruh Indonesia. Nah kebetulan kita mencetus STAR itu ya, STAR se-Indonesia itu ada yang masih usia SD, SMP juga ikut ngonten dan alhamdulillah direkrut jadi KOC, kita nyebutnya KOC ya. Jadi kalau seperti Denny Caknan dan sebagainya kan KOL, jadi followernya wakeh. Nah, yang follower cuma 1000, 2000 kita bina nih seluruh Indonesia. Mereka ngonten dan alhamdulillah Smart Friend peduli, dibayar Smart Friend lah intinya, tapi gak akeh. Tapi minimal anak-anak sekolah yang masih di bangku SMA ini bersemangat untuk bagaimana bermanfaat. Nah, jadi Smart Friend bayarnya bukan gara-gara ini enggak, tapi lebih ke menghargai biar semangat untuk jadi konten kreator semacam itu. Itu di Teman Pintar. Terus yang kedua kita punya program yang namanya Bunda Pintar. Seperti hari ini kita menyelenggarakan peringatan Hari Ibu yang seharusnya tanggal 22 kita selenggarakan di akhir bulan. Nah, itu program yang kita peruntukkan untuk para bunda. Jadi sebenarnya ini pesertanya kudune
Bunda. Nah, terus enak protese. Lah bapak-bapak piye lah? Aku akhirnya gini, aku ngomongnya gini. Kebetulan leader nasional awak dhewe kan ya diatur aja. Jadi pandanya juga pengen memperingati ya. Nah, Bunda Pintar ini kita juga sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena para bunda itu biar tidak hanya apa ya, ngerti anak-anaknya tok, tapi bagaimana juga harus kita edukasi. Anaknya pakai internet, kok nggak ngerti internet kan, ibunya minimal tahu lah, minimal ngerti kuota internet itu apa lah. Selain itu di Bunda Pintar itu kita ada buat kue, terus ada zumba dan sebagainya, senam bersama ataupun apa itu kita selenggarakan juga. Jadi program yang kedua Bunda Pintar. Nah yang ketiga itu kita punya yang namanya Teman Kreasi Indonesia. Kalau Teman Kreasi Indonesia ini lebih ke wadah sosial budaya, konten kreator dan sebagainya. Jadi dengan Teman Kreasi ini kita menggandeng, dulu itu ada produknya Hana itu dia punya ya kurator hebat lah yang di Jakarta kerjasama, terus dengan komunitas itu banyak kaos-kaos, termasuk nanti merchandise-nya ini yang desain juga dari para kreator yang dari Jakarta. Seperti itu, ada Teman Kreasi ya, jadi lebih ke seni budaya. Terus yang keempat, kita punya wadah namanya Teman UMKM. Jadi Smart Friend itu juga peduli terhadap UMKM. Nah, di Teman UMKM di tahun 2024 ini kami telah menyelenggarakan 30 regional ya, jadi ada 30 kota kabupaten menyelenggarakan Teman UMKM naik kelas, yang mana satu paketnya itu 3 bulan, jadi 3 kali event berturut-turut. Nah kemarin di akhir bulan sudah diumumkan hadiah lumayan per regional, 5 UMKM apa ya, kita nyebutnya pembelajar ya, jadi biar tidak terbaik. Kalau ngomong terbaik itu akhirnya berhenti untuk belajar. Tapi kalau UMKM pembelajar, mereka tuh masih semangat untuk belajar terus. Nah itu hadiahnya tuh masing-masing 2 juta, dipotong pajak 5%. Jadi nompone 1.900.000 rupiah ada 5. Berarti kalau naik 2 juta kali 5 10 juta. Belum lagi yang UMKM bikin konten promosi, hadiahnya HP. Jadi ada 30 HP, terus sama masing-masing itu 10, berarti kali 30 berapa? 300 juta. Hitungannya ngono, sing nanggung Smart Friend lah. Intinya program Teman UMKM ini memang lebih kita peruntukkan bagaimana UMKM juga berdaya. Memang banyak UMKM di seluruh Indonesia itu komunitasnya wakeh. Lah kami dari Teman UMKM itu pengennya yuk, namanya teman kan enak kalau banyak teman, ya gak? Misalkan saya kembali nih ketemu Mas Khairul, di Mas Khairul berdiri coba orangnya, berdiri Mas, aku sedikit cerita. Mas Khairul ini agar sedikit takut tentang Facebook piye, ambil Mas Junet ngajak ngopi, si Junet cerita ngajak ngopi wes tak enteni gak teko-teko, saya tak petono. Nah maksudnya gini, jadi wong kita Bojonegoro aja mosok ngumpul gak pengen ketemuan, takoi ketemu lebih enak. Apalagi Mas Junet aslinya Tuban tapi sering ke Bojonegoro ya Mas. Ya Mas Junet ini yo ilmunya dhuwur, nanti belajar kalau Mas Junet. Kalau kita ini baru belajar ya, baru belajar. Oke, yang terakhir kita punya program Teman Bijak Bumi. Nah kalau Teman Bijak Bumi itu lebih ke sampah. Jadi di Tangsel itu Tangerang Selatan itu dekat dengan kantornya Smart Friend ya. Jadi Smart Friend kan kantornya ada di BSD sama di Sabang. Nah di sana di Tangsel itu ada komunitas pemilah sampah atau bank sampah. Nah kemarin itu ada program tukar sampah menjadi kuota. Jadi misalkan kalau di Surabaya tukar sampah naik bus, you know, nek Surabaya botol aqua iso numpak bis. Nah kalau di Smart Friend kemarin itu sampah bisa jadi kuota internet semacam itu. Itu lebih ke program Teman Bijak Bumi. Terus ada juga di Boyolali itu kita bikin sabun dan sebagainya yang ramah terhadap lingkungan. Pokoknya intinya tentang program tentang lingkungan itu kita di Teman Bijak Bumi. Jadi ini sedikit cerita tentang komunitas kami, Smart Friend Community, yang mana kita juga pengen kolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di Bojonegoro. Mungkin itu sambutan pembuka dari saya. Langsung saja acara ini kita mulai.
nggak usah terlalu resmi-resmi formal, tapi hari ini sebelum ke materi inti akan ada sedikit pemaparan dari Mbak Dina dulu atau Mbak Rosa dulu? Mbak Rosa dulu. Ya wes. Berarti langsung dilanjut pemaparan tentang apa infonya ini, ikuti dengan baik ya, karena memang ini info ini sangat berguna untuk teman-teman kalau mau gabung. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Mbak Rosa, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk layarnya bisa dibantu Mas.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman semua. Terima kasih buat Mas Didik juga dan tim dan teman-teman community untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Rosa, saya customer service dari Galeri Smart Friend Bojonegoro. Untuk tempatnya, kalau mungkin sebelumnya udah pernah tahu di Jalan Dr. Wahidin. Kalau sekarang kami pindah di dalam kantor pos. Jadi kalau sekalian ke kantor pos boleh mampir ke Galeri Smart Friend, pas banget ada di dalam kantor posnya. Untuk perihal misal butuh bantuan apa-apa perihal Smart Friend boleh, monggo bisa WA. Kalau datang justru lebih bagus. Kalau mau WA nanti bisa WA di nomor 0887 97 0-nya 5 kali. Kalau suka nomor cantik yang seperti itu bisa pesen. Kalau mau tanya-tanya juga bisa, monggo di japri aja. Jadi untuk hari ini saya mau menginformasikan untuk program baru di Galeri Smart Friend atau di Smart Friend. Itu ada yang namanya Galeri Freelance. Galeri Freelance itu adalah agent untuk mencari atau merekrut member-member baru, pelanggan-pelanggan baru Smart Friend. Tapi untuk nomornya dia berbeda dengan nomor yang biasa. Nomornya bisa request, nomornya juga nomor cantik, dan untuk kuotanya itu 100.000 100 giga, 80.000 70 giga. Semisal tidak terpakai semua bisa akumulasi untuk bulan berikutnya. Kalau misalnya ada yang berminat bisa daftar dengan saya langsung nanti di sebelah sana. Kalau misalnya tidak sempat hari ini, masih mau pikir-pikir dulu nggak apa-apa, nanti bisa WA Rosa aja atau langsung datang ke Galeri Smart Friend. Misal ada yang mau nih contoh untuk nama produknya yang akan kita bantu jual atau kita infokan itu postpaid activation. Postpaid activation itu adalah nomor pasca bayar untuk paketnya di mana itu minimal 70.000. Katakanlah misal KA menjual atau menginfokan dan merekrut nomor baru senilai 100.000 100 giga, maka KA juga akan langsung mendapatkan Rp35.000. Jadi langsung dapat dana yang akan cair langsung nantinya. Untuk contoh lagi, misal KA menjual atau merekrut 300.000 paketan untuk satu nomor sebanyak 3, berarti 95.000-nya langsung dikali 3. Tidak ada target, tidak ada ikatan yang tertaut atau formal banget, jadi bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja yang lain, bisa juga di rumah sambil tiduran, cukup main handphone aja. Butuh bantuan apa-apa, bingung, mau dibantu, mau belajar, tinggal japri Rosa aja. Iya. Selain itu, kalau sebagai agent freelance, dana yang kita dapat itu bukan hanya dari kita merekrut member baru yang penjualan nomor baru tadi aja, bukan. Jadi ada lagi. Setiap bulan, misal si customer membayar tagihannya, kita bekerjanya cuma sekali tuh. Terus customernya dia membayar tagihannya. Kita nggak ngapa-ngapain, cukup open di awal. Itu tetap ada yang masuk juga ke kita, kayak gitu. Selanjutnya seperti itu lagi. Untuk yang ketiga, itu bisa berkesempatan mendapatkan untuk
insentifnya 15.000 plus insentif yang postpaid awal tadi. Katakanlah contoh, ini dia router, namanya kebetulan sama kayak nama saya, router Rosa. Nama routernya router Rosa, harganya 435, bisa menjual satu router, langsung dapat 15.000 plus routernya tadi paketan yang berapa? Paketan yang 100. Kalau yang 435 itu udah termasuk paketan, jadi yang dapat paketan 100.000, jadi 15.000 plus 35 langsung dapat. Selanjutnya ada lagi, kalau yang ini yang prabayarnya, router yang prabayar. Kalau yang ini yang router yang langganan atau yang pasca bayar, jadi insentifnya dia beda. 50 jatuhnya ini dia 50 juga, tapi kalau paketan yang di atas 100 dia lebih banyak lagi, jadi lebih berkesempatan dapat lebih banyak kalau yang postpaid, karena kalau dia bulan depannya bayar lagi, yang nomor 2 dapat lagi kita. Spill sedikit untuk contoh ilustrasi insentif galeri freelance. Galeri freelance atas nama Fikri, dia mendapatkan 60 aktivasi dan 4 diantaranya FWA atau router Rosa dalam 1 bulan. Jadi si Kak Fikri ini dia dapat 60 membership baru, terus dapat juga 4 router penjualan dalam 1 bulan. Untuk insentif yang dia dapat itu bisa dilihat dari sebelah sana. Untuk yang harga 100 dia menjual, untuk harga 80, harga 100 lagi, harga 100, harga 500. Untuk kuotanya ada yang 70 giga, ada yang 100 giga, ada yang unlimited, ada yang langsung aktif 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun juga ada. Dia langsung cair. Untuk pendapatan yang dia dapat dari aktivasi postpaidnya, dia langsung dapat 1.930.000. Terus dia juga dapat insentif revenue. Revenue ini dari yang pembayaran atau dari yang router Rosa tadi, dia juga dapat ini. Untuk totalnya dia dapat ini ditambah ini, insentifnya dalam 1 bulan 2.080.000. Nggak menutup kemungkinan bisa juga lebih di atas itu sesuai dengan yang kita dapatkan. Jadi tanpa ditarget, tergantung kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semua mau dapat banyak atau dapat dikit. Jadi bisa nentuin sendiri, nggak ada target. Bulan ini mau jualan, bulan depan ada kerjaan nggak bisa jualan, kayak gitu. Ya tergantung pilihan masing-masing, karena cairnya juga sesuai kinerjanya masing-masing, kayak gitu. Yang lebih enak lagi kalau misalnya sekolah ya, atau kuliah mau belajar mandiri, atau mau cari pengalaman, mau cari teman baru, itu bisa banget. Nanti semisal sekarang mau langsung daftar, untuk persyaratannya cukup mudah, cuman KTP, nomor handphone yang bisa dihubungin, nomor WA, sama aplikasi Dana, karena nanti cairnya di aplikasi Dana. Nanti bisa daftar sama Rosa yang mau. Kalau misalnya mau tanya-tanya apa-apa juga bisa, boleh. Untuk sekilas mungkin itu saja untuk perihal agent atau galeri freelance. Untuk selanjutnya mungkin saya mau bantu infokan, barangkali dari teman-teman semuanya ada yang mau buka usaha atau ada keluarganya yang mau cari nomor khusus, nomornya mau request atau nomornya hangus mau dihidupkan lagi. Itu bisa menghubungi Galeri Smartfren Bojonegoro. Itu saja.
Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disambung sama Mbak Dina ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang ada di acara hari ini. Mungkin di sini sudah ada beberapa yang kenal sama saya. Kalau yang belum, nama saya Dina. Saya dari Smart Friend. Saya pegang area Bojonegoro sampai area Mburno, serta ada wilayah Tuban sebagian, Parengan, Singgahan, Soko, Rengel, sama Gerabakan masih masuk di area saya. Kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu ada kendala terkait jaringan Smart Friend, terkait dengan mungkin mau belajar berjualan, buka toko, bisa langsung hubungin saya. Untuk harga nanti bisa koordinasi sama saya. Seperti itu. Di sini saya hanya ingin memperkenalkan apa sih Smart Friend. Jadi kuotanya Smart Friend itu seperti apa? Karena tadi setahu saya kan di sini masih banyak yang belum menggunakan Smart Friend. Jadi untuk kuotanya Smart Friend sendiri yang terbaru sekarang itu kuotanya Smart Friend ada unlimited suka-suka. Nah, sebelumnya untuk Smart Friend sendiri hanya memiliki 3 varian kuota, di mana ada double masa aktif. Di double masa aktif ini sendiri yang sebelumnya 10 GB hanya 3 hari, sekarang 10 GB ada yang 6 hari, 15 GB ada yang 10 hari, 25 GB juga ada yang 14 hari, di mana untuk kuotanya sangat murah, sangat terjangkau untuk kalangan kita semua, untuk pelajar, untuk para bisnis juga sangat terjangkau karena harganya di bawah dari 30 ribuan. Kemudian untuk unlimited yang biasanya dipakai oleh Bapak dan Ibu sekalian, untuk saat ini Smart Friend juga memiliki 2 kali double kuotanya. Jadi untuk yang sebelumnya 1 GB, sekarang hariannya ada 2 GB. Seperti itu untuk yang unlimitednya. Lalu kita juga ada voucher kuota data murah. Jadi Smart Friend sendiri ada voucher hariannya ada, di mana voucher harian yang 1 GB, voucher harian 2 GB, serta voucher harian yang 3 GB. Kita juga selalu berkembang untuk mengikuti di mana banyak sekali wifi rumahan yang pastinya hanya cukup di bawah harga 10.000 dia untuk bisa internetan. Jadi kita juga mengikuti itu sehingga kita juga akhirnya memunculkan voucher harian kita di mana ada 1 GB, 2 GB serta 3 GB. Nah, ini adalah produk terbaru dari kami, yaitu adalah unlimited suka-suka, di mana unlimited suka-suka ini sendiri bebas khawatir, nggak perlu khawatir kehabisan kuota di tengah bulan. Bebas pilih paket internet sesukamu, benefit FUP, masa aktif bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya yang biasanya mengisi untuk masa aktif 30 hari, otomatis harganya di atas 80 ribuan, tapi di rumah juga sudah menggunakan wifi, bisa memilih untuk yang unlimited tapi yang harian. Jadi kita nanti ada unlimited hariannya juga. Seperti itu. Nah, untuk paket internet yang pasti nyaman, cukup beli paket internet cuma sebulan sekali, nyaman internetan sampai masa aktif habis. Jadi kalau untuk di Smart Friend sendiri, andalan kita memang adalah kuota unlimited, di mana unlimitednya Smart Friend itu dipastikan 1 bulan penuh. Jadi mungkin pernah ngalamin yang namanya kuotanya
sebelum 1 bulan kok sudah habis. Nah, di Smartfren ini sendiri kita memiliki paket internet di mana dia 1 bulan penuh. Nah, rajanya unlimited se-Indonesia karena memang Smartfren adalah satu-satunya paket internet yang beneran bisa internetan sepuasnya 24 jam tanpa bebas khawatir. Nah, berikut adalah untuk unlimited suka-suka yang ditawarkan oleh Smartfren. Jadi ini adalah produk baru dari kami. Ada yang hariannya 1 giga, dia ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang 28 hari. Untuk unlimited ini sendiri sebelumnya kita hanya memiliki 3 varian, tapi untuk saat ini kita sudah mengeluarkan 20 varian yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi mulai dari harian yang 1 giga bisa, mulai yang hariannya ternyata butuhnya 2 giga bisa, hariannya yang sampai butuh 5 giga juga bisa, seperti itu. Nah, untuk cara beli paket unlimited itu di mana? Bisa di outlet-outlet terdekat, itu bisa kita menyediakan voucher, datanya kita ada semua. Lalu bisa juga melalui aplikasi My Smartfren. Nah, Bapak dan Ibu kan tadi sudah pada dapat kartunya Smartfren ya. Nanti bisa langsung download di aplikasi My Smartfren, bisa download di Play Store aplikasi My Smartfren. Nanti untuk pilihan kuotanya bisa langsung. Jadi langkah-langkahnya bisa buka aplikasi My Smartfren, pilih menu paket, lalu pilih menu internet. Nanti di sana bisa langsung muncul semuanya. Bisa milih menu paket sesukanya. Mulai dari yang harian 1 giga atau mulai dari yang kebutuhannya 7 hari, mau yang kebutuhannya 2 minggu, mau yang kebutuhannya 1 bulan, semuanya ada di aplikasi My Smartfren. Di aplikasi My Smartfren itu sendiri juga ada yang namanya menu Smart Point, di mana menu Smart Point setiap hari jika di login maka akan mendapatkan poin. Poin bisa diredeem oleh Bapak dan Ibu saat kehabisan kuota, bisa diredeem jadi kuota. Saat kehabisan pulsa bisa diredeem juga jadi pulsa. Jadi setiap hari buka bisa langsung dapat poin. Selama 7 hari buka bisa dapat tambahan 1 giga YouTube. Seperti itu terus setiap hari buka aja aplikasi My Smartfren-nya pasti untung. Seperti itu. Nah, selain di aplikasi My Smartfren, kita juga bisa beli langsung pakai dial. Nanti bisa langsung klik bintang 855 pagar. Nanti di situ langsung ada menu pilihan paketnya. Bisa langsung dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Itu tadi sedikit paparan dari saya terkait dengan kuotanya Smartfren. Jadi kalau misalkan Smartfren sendiri itu bisa pilih sesuai sama kebutuhannya Bapak dan Ibu. Dari mulai yang harian 1 giga ada, mulai harian yang 2 giga ada, mulai yang 1 minggu ada, mau yang 2 minggu ada, 1 bulan juga kita menyediakan. Seperti itu. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan bisa langsung ke saya atau bisa langsung ke Mbak Rosa terkait dengan paparan yang kita sampaikan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau buka usaha bisa langsung hubungi saya juga, enggak apa-apa. Nanti pasti kita bantu terkait produk-produk dari Smartfren. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rosa, Mbak Dina yang sudah memaparkan paparan tentang Smartfren. Sebelum menuju ke materi inti, kita foto bersama dulu ya. Kanggo laporan soalnya, ini penting, yang paling penting ini. Mari kita nyantai, monggo maju, kita foto bersama dulu. Mas Muhsin dibantu.
Untuk LCD-nya bisa dimatikan Mas operator ini. Kita bersama dulu, monggo semuanya maju. Mbak Rosa, Mbak Dina ikut foto nggih. Mas, banner sing iki goreng Mas. Mas Ardi, Pumasel, monggo saya duwe seluler iki. Monggo maju semuanya, yuk foto bareng. Difotoin Mas Muhsin nanti, ayo. Oh. Monggo. Timnya Mbak Dina bisa ikut foto juga Mbak. Ben kita rame ya, ayo. 30 soalnya, tak hitung kayak 30. Gak apa, monggo ayo. Ayo di tengah. Ayo Mas. Mesin, kita operasin. Ya, ayo. Sik. Ya. Siap, foto. Sekarang video ya. Jadi nanti kalau saya ngomong AdSense Grid Bojonegoro sukses bersama ya. Terus kalau saya ngomong Smart Friend 100% untuk Indonesia. Latihan. AdSense Grid Bojonegoro Smart Friend 100% untuk Indonesia. Oke, siap yo, sit. Latihan Mas, latihan. Ya, terakhir siap dan AdSense Grid Bojonegoro Smart Friend 100% untuk Indonesia. Yeay. Oke, bisa kembali ke tempat. Matur suwun. Kita lanjut materi inti dari Mas Rizky Widianto SE dengan tema gunakan media sosial untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Yes. Jangan lupa yang belum posting baik di story maupun di feed, monggo, masih ada beberapa merchandise keren. Monggo Mas. Kepada Mas Rizky waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga tidak ada yang ngantuk ya. Karena ini siang-siang juga. Memang kali ini saya tidak mempersiapkan sesuatu yang terlalu formal. Karena kalau nanti formal saya malah nanti kemana-mana. Karena ini lebih ke sharing. Sharingnya ke apa? Sharing ke media sosial semua, bahwasanya bagaimana sih membuat media sosial ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat UMKM ataupun di keluarga.
Mungkin sebelum saya ke intinya, saya cerita dahulu bagaimana kebetulan mungkin yang sudah lama di grup saya dan terima kasih yang pernah menjenguk saya ketika saya sakit kecelakaan beberapa bulan lalu. Yang awal di 2020 mungkin kita pernah mengalami yang namanya gejala COVID dulu ya. Virus di mana-mana, UMKM melemah, dagang jual beli juga melemah, pendapatan pun melemah kecuali orang yang mungkin bekerja di kedinasan atau yang memang ikut pemerintah. Nah, pada waktu 2020 saya pun ketika 2019 mungkin cerita sedikit yang awalnya saya mungkin latar belakang memang pengusaha jasa dan konsultan. Yang awalnya 2019 saya pun ikut naik di calon DPR dulu 2019 memang untuk mencari channel referensi bahwasanya untuk bisnis ke depan. Ternyata 2020 semua ekonomi terjun, banyak pedagang-pedagang atau ekonomi masyarakat itu mengalami drop. Nah, apa yang mungkin ini cerita sedikit apa yang saya lakukan waktu itu, banyak penjual-penjual yang mungkin di kaki lima di Bojonegoro dan teman-teman itu bahasanya sambat ya. Mas, bagaimana saya mencari rezeki lain Mas di tempat lain, karena jualan pun sepi dan pekerjaan pun banyak yang di PHK. Waktu itu sebelum banyak ojek online yang sekarang berkeliaran ya, itu 2019 akhir saya buat yang namanya itu Just Tip Bojonegoro, yang mana banyak konsumen saya rata-rata wanita. Memang saya lebih cenderungnya ke wanita karena saat itu pikiran saya bahwasanya memang yang suka belanja wanita dan target saya bukan di foodnya tapi di belanja, mungkin belanja sembako ataupun baju. Dan ternyata waktu itu baju meledak. Saya sering ke Bravo, KDS dan mungkin toko-toko baju lainnya, fashion lainnya. Dan saat itu saya berinisiatif bahwasanya saya harus membangun suatu administrasi dan mungkin punya karyawan juga. Tapi ternyata di 2020 itu ekspektasinya pun tidak begitu tinggi. Jadi saya coba jalani sendiri, ternyata memang berat. Tapi akhirnya alhamdulillah memang banyak ojek-ojek yang sekarang itu mulai dari aplikasi online, mereka pun juga di luar aplikasi pun dia menjalankan ojeknya di luar. Dan itu alhamdulillah rata-rata teman-teman yang di ojek alhamdulillah orderan juga banyak. Kalau saya dulu incaran saya waktu belajar saat itu buat namanya Just Tip BCN itu memang jadi yang saya bahas ini yang pertama adalah branding. Jadi kenapa saya menceritakan ini, karena branding. Bagaimana kita membangun sebuah branding ya. Apa itu branding? Ya branding itu ya apa yang kita kuasai, apa yang kita punya skill. Mungkin Kak Didi sukanya food vlogger, makan dimanapun tempat. Nah itu termasuk hobi. Bagaimana hobi itu bisa jadi cuan. Caranya kalau sekarang banyak food vlogger yang mampir ke restoran dibayar. Kalau saya tidak kaget karena dari tahun-tahun lalu pun saya sudah pernah bilang bahwasanya ke depan rata-rata yang jadi food vlogger kalau kuat mental, kuat dana, yang suka jajan itu masih dananya masih cukup, insya Allah dia masih jalan. Tapi ada teman saya yang punya counter juga itu kebetulan dia drop karena ternyata ya jalan-jalan sama keluarin uang makanannya juga tidak begitu hasil, karena memang tujuannya lingkupnya kalau di YouTube-nya mereka hanya lingkup Bojonegoro. Tapi kalau sekarang itu harusnya kalau sudah di Bojonegoro sudah menguasai, harusnya memang ke luar kota. Pelan-pelan jajan yang biasa-biasa, tidak perlu yang terlalu mewah. Nah itu termasuk branding. Mau branding pun tukang sablon juga tidak masalah. Tukang sablon, penjahit dan sebagainya itu bisa branding, diri sendiri bisa di branding. Dengan cara apa ya? Biar gak capek ya, apa yang dilakukan setiap hari yaitu yang di video. Tidak usah repot-repot, itu tidak akan ada habisnya bahan. Mau yang punya pesantren pun, mau tiap hari acaranya apapun juga itu juga branding, itu juga ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya, kecuali justru malah yang
kita tidak tahu arah tujuan kita kemana ke depan, mau bikin ini, itu justru banyak yang saya temui dan saya riset juga, saya pribadi malah tidak ketemu jalannya. Seperti itu. Jadi pentingnya yang pertama yang saya bahas ini adalah pentingnya branding. Dan yang contoh yang kedua yang saya lakukan ketika saya 5 bulan ke belakang, saya mengalami kecelakaan dan patah tangan, ini tangan kanan. Saya setelah itu tidak bisa apa-apa. Cuma kebetulan saya masih punya skill di bidang konsultan trading saham dan forex. Saya juga punya member juga. Saya juga menjalankan pembuatan robot, jasa robotnya juga. Jadi institusi saya di GM Entertainment itu pun masih jalan. Jadi pelan-pelan saya mencoba bangkit karena kebetulan juga sebelum saya kecelakaan bapak saya meninggal karena kecelakaan juga. Setelah itu saya kecelakaan, jujur ekonomi drop. Nah mau tidak mau aset channel maupun blog yang saya kelola maupun Facebook pun saya jual. Untuk bagaimana ke depan saya harus survive. 3 bulan, 2 bulan, minimal 2 bulan sampai 3 bulan saya harus survive. Bagaimana saya harus survive? Yaitu modal yang saya channel-channel yang atau mungkin media sosial yang saya jual dengan follower atau subscriber besar itu saya jadikan aset. Nah, saya sama istri akhirnya membranding diri. Kalau teman-teman yang sekarang viral di alun-alun CFD kalau hari Minggu itu es mambo, kebetulan saya sama istri jualan es mambo sama jelly ball itu saya branding hanya 1 bulan. Alhamdulillah di TikTok kalau jenengan bisa buka itu alhamdulillah viral. Yang datang mulai dari anak-anak, mbak-mbak, mas-mas. Mungkin kalau anak-anak memang suka, tapi kalau mungkin mbak-mbak, mas-mas mungkin mereka karena saya konten setiap hari Minggu, mereka juga pengen FYP, ikut FYP, paling tidak mereka juga nampak. Nah seperti itu. Nah itu contoh mungkin saya ketika branding hal tersebut bisa naik secepat itu, alhamdulillah. Dan event-event pun ke depan walaupun saya mikirnya seperti ini, kalau sekarang lagi tren kayak jualan mochi di live kalau tiap hari, kalau terus yang kemarin yang baru itu ada pisang apa itu di Jalan Kartini itu di live. Memang sekarang musimnya memang harus gitu dan harus belajar. Saya pun juga masih belajar, saya pun juga ketika ada orang yang lebih menguasai daripada saya pun juga mengosongkan gelas, saya belajar. Banyak di teman-teman Assassin's Creed juga di atas saya pun juga banyak sebenarnya, cuma mungkin tidak mau ke atas. Itu juga saya pun juga belajar dari beliau juga, karena kalau kita tidak belajar kita akan ketinggalan. Karena nggih amit nyun sewu ketika anak-anak kita nanti, anak-anak sekarang aja sudah pakai gadget. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita kalah dengan anak-anak kita. Padahal kalau anak saya saja yang umur 3 tahun tahu ketika kita di TikTok ataupun di YouTube kita bisa dapat uang. Dia tahu, dan ketika ditanya dulu waktu di TK maupun sekarang pun kalau ditanya ayahnya apa, ternyata jawabannya ayahnya YouTuber ternyata. Nah itu jawaban yang memang dari TK pun gurunya pun mulai agak ketawa. Masa ternyata waktu dicek video anak saya mulai dari kecil sampai anak saya dewasa dan bermain pun memang ternyata saya memang ada dokumentasi dan itu memang khusus untuk anak saya di YouTube. Nah itu biar dia pun juga ketika buka kenangannya pun dia juga ada rasa, oh ternyata dari dulu ayah saya membuat dokumentasi ini untuk saya. Padahal sebenarnya kalau di dalam hati saya itu sebenarnya ada cuannya di dalam. Cuma karena anak saya tidak tahu jadi waktu dulu ya saya seneng-seneng aja. Dan sekarang pun jualan apapun sekarang wajib konten. Kalau nggak konten ya mohon maaf. Kita promosinya sudah tidak satu door to door satu persatu, kita promosinya pakai konten. Sekarang aja yang pakai restoran atau kafe-kafe pun dia sampai nyewa food vlogger yang followernya lumayan untuk meningkatkan penjualannya dia untuk di sektor makanan ataupun sektor lainnya. Nah ini perlu digarisbawahi juga bahwasanya memang
kenapa branding itu perlu. Jadi kita punya skill apa, ya kita harus kuasai, kita jalani, kita kembangkan. Itu mungkin yang bisa meningkatkan pendapatan, ya hal-hal seperti itu. Kalau kemarin saya membimbing teman yang di Ascent Green, dia bisnis sablon di rumah, mau nggak mau bagaimana biar ada tambahan, bagaimana biar sablonnya juga naik namanya, yang konten. Jadi tiap hari konten, tidak ada habisnya. Bahan pun juga tidak bingung, besok konten apa ya? Ya itu yang dikerjakan, ya itu. Dia jahit, dia nyablon, ya itu yang dikerjakan. Saya pun sama, tiap minggu nyusul istri yang lagi di alon-alon CFD, sambil lihat jalan-jalan gitu, sambil ngonten. Mau nggak mau biar FYP di TikTok sama Instagram, tiba-tiba nanti kalau pulang pasti insya Allah alhamdulillah ada COD yang minta antar. Itu padahal sektor yang kecil. Kalau nantinya sektor yang besar malah cuannya kan alhamdulillah. Nah, ketika sudah branding, hal apa yang bisa meningkatkan pendapatan di media sosial sekarang? Hampir semua bisa. Mulai dari yang sekarang hype adalah TikTok. Kebetulan saya TikTok sekarang hampir sekarang baru membuat proposal dengan Langit Musik. Kalau sebelumnya dengan Believe. Itu kalau teman-teman tahu di TikTok ada musik background, itu per VT dibayar Rp39. Jadi kalau teman-teman tahu Denny Caknan semakin kaya, ya memang dari TikTok pun dia dapat segitu banyaknya. Terakhir pun saya juga hampir 2 digit dapat dari TikTok. Dapatnya bukan dari TikToknya sebenarnya, dari industri musik. Saya punya musik, saya kerjasama sama penyanyi. Lagu saya masukkan di industri Believe atau Langit Musik, dan kalau sekarang yang muda itu Sound On, itu teman-teman bisa nge-share di Spotify dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman nge-share pun di YouTube ataupun di TikTok teman-teman dapat. Tapi kalau di TikTok itu lebih besar. Cuma memang kerjanya lebih berat. Karena saya pun tahun 2023 dapat investor itu pun juga untuk bekerja di TikTok. Jadi saya bikin lagunya, saya bikin aransemennya, bekerja sama dengan teman saya pemusik di Bojonegoro. Saya dapat investor mau apa yang saya lakukan, alhamdulillah juga jalan. Cuma untuk ke depan ini alhamdulillah juga Langit Musik ngejak kerja sama juga, karena dunia pertelevisian sama dunia artis sekarang lagi kurang baik-baik saja. Karena banyak televisi sudah mulai berguguran, banyak hutang. Karena rata-rata artisnya sendiri sudah bisa cari cuan lewat YouTube maupun TikTok. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita punya skill? Yaitu bermedia sosial lah yang bijak. Mulai dari TikTok, Facebook Pro ataupun Fansback, YouTube, masih ngeblok. Kalau ngeblok belum dapat cuannya, sebenarnya masih ada harapan. Kalau yang hobi nulis, mau di Astera pun, kalau teman-teman yang suka cewek-cewek terutama suka nonton drakor, sadar tidak kalau nonton drakor itu di Telegram, kalau jenengan buka Tera Box ataupun dari iklan Astera link ID, itu mereka dapat cuan sebenarnya. Jadi per 1000 putaran CPM-nya juga lumayan. Nah, itu sebenarnya dapat. Cuma mungkin yang memang menerjuni di dunia itu memang yang sudah punya skill di situ. Jadi kalau jenengan buka Tera Box ataupun link ID dari Telegram, itu ada cuannya per 1000 view atau 1000 kali jenengan buka drakor, itu dapat. Kalau di Telegramnya grupnya ratusan ribu, ya pasti lumayan besar. Itu pun bisa. Untuk Facebook Pro di AdSense Grid, kalau jenengan mau sharing-sharing sama teman-teman, bisa masuk di AdSense Grid Bojonegoro, bisa sharing Facebook, YouTube, ataupun yang lainnya, blog, bisa. Semuanya insya Allah dapat cuan. Banyak teman-teman yang sudah ada buktinya juga, apalagi di YouTube juga. Dan ada beliau juga yang dari pesantren ke sini juga tadi tanya, kebetulan dulu pesantrennya juga pernah beli channel di saya juga.
Itu juga insya Allah kalau mau, butuh bimbingan juga nanti bisa tanya jawab di saya. Insya Allah ke depan memang semua rata-rata brandingnya lewat media sosial. Kita bicaranya di media sosial, nanti kalau urusan di saham dan lain-lain mungkin di lain waktu. Kalau di sini memang di YouTube pun Pak, saya lagi bukan lagi ya, sudah jalan itu 3 channel, insya Allah itu berbeda, tapi tema Islam semua, zikir, sholawat, sama ruqyah yang lagi rame Pak. Itu risetnya, kalau teman-teman mau riset channel, nah ini saya kasih kuncinya ya. Kalau mau riset channel, konsepkan satu dulu, satu satu tema untuk ke depan. Contoh sekarang mungkin lagi rame teman-teman lagi cerita rakyat atau yang lainnya. Silakan buat satu channel, nanti bisa dipraktekkan. Ketika satu channel itu ada sekitar 10 video, tidak ada view, tolong tinggalkan. Karena saya pun risetnya pun 5 channel pasti 3-4 itu zonk. Jadi algoritma saat ini memang kalau bisa satu hari memang upload 2 video, tapi kalau yang berat-berat mending tidak usah. Jadi kalau mungkin yang sudah ada acara atau konsep di YouTube-nya itu bisa enak, jadi uploadnya tidak ada batas. Tapi kalau yang bagi yang seperti saya pun juga bingung, jadi kalaupun kalau zikir kan satu suara Pak. Kalau jenengan pasti tahu, kalau saya pernah bahas kalau zikir sholawat satu suara, jadi yang saya pakai itu. Yang kedua mungkin saya pakainya dengan trik yang lebih beda, mungkin lebih ke pengajiannya. Karena orientasinya mungkin kalau zikir untuk aset ke depan sih, lebih bermanfaat. Tapi kalau untuk cari cuannya kan mana yang lebih bagus untuk ceramah-ceramah, yang mana yang diambil ya itu. Tapi dengan catatan kita tidak ambil video orang ya. Jadi buat teman-teman semua tetap konten original maupun FB, Facebook. Saya pun juga bikin Facebook. Satu hari satu fanspage sama Facebook Pro itu 10 video, 10 detikan Facebook Reel. Daripada bikin di TikTok nge-live tidak ada yang nyewer, khususnya mohon maaf ya cewek-cewek ya. Kemarin saya kebetulan temen cewek itu banyak di guru, lebih ke guru SD. Rata-rata sekarang itu, ini sekedar cerita mohon maaf ya, bukan gimana. Rata-rata mereka live setiap hari, waktu mengajar, waktu itu. Terkadang saya bertanya, yang dicari apa? Kalau memang mereka ada program sekolah, mending larikan ke Facebook ataupun YouTube. Itu mungkin lebih bermanfaat atau mungkin ke depan bisa jadi cuan. Kalau di TikTok takutnya nanti datanglah saweran. Kalau sudah disawer om-om nanti ada yang marah. Nah itu repotnya di situ. Kalau di Facebook Pro ataupun di YouTube itu ya enggak masalah. Kalau mbak-mbak kalau mau nge-live enggak masalah, untuk promo branding enggak masalah. Tapi kalau mungkin lebih cuannya lagi ke Facebook Pro ataupun di YouTube. Ya memang Facebook Pro kan sistemnya undangan. Tidak ada salahnya nanti live-nya kalau vertikal, mohon maaf ya, kalau vertikal kalau di YouTube, kalau di Facebook itu enggak masalah kalau vertikal. Kalau di YouTube itu vertikal itu harus dicoba dulu pakai handphone. Kalau mau live vertikal. Kalau langsung di live pakai PC, kalau yang mau live vertikal, saya tekankan pasti tidak ada view-nya. Itu kalau mau live vertikal pakai HP berdiri begini, kalau di YouTube wajib dicoba dulu nge-live di beberapa kali atau beberapa tempat. Nanti kalau memang nyantol 1 atau sampai 10 orang yang nonton walaupun mampir, itu insya Allah berarti channelnya bisa dibuat live vertikal tentunya. Kalau mau live di YouTube. Tapi kalau buat branding di TikTok tidak masalah kalau mau live mbaknya. Tidak masalah karena rata-rata teman-teman sekarang ya, apalagi saya juga alumni Kang Yune
itu juga tak cek itu teman-teman Kang Iyune rata-rata ya pada nge-live semua. Kalau nggak nge-live mungkin sama teman-temannya mungkin gimana ya? Ada temennya yang mungkin tiba-tiba naik di TikTok namanya, tapi yang dia tidak naik. Akhirnya dia ikut temannya biar naik semua. Biasanya sih gitu. Tapi yang bagus untuk sekarang tak cek itu memang food vlogger. Kalau teman-teman cewek-cewek yang sekarang mbak-mbak itu kalau yang sekarang yang bagus itu di food vlogger. Jadi kalau mbak-mbak jajan seblak atau yang lain nggak ada salahnya di videoin. Apalagi yang mohon maaf rata-rata remaja sekarang pegangnya iPhone. Kalau pegang iPhone buat apa kalau nggak ngonten sekalian? Jadi sekalian atau Samsung lah di atas A35. Kalau dibiarkan kan ya agak eman, harganya lumayan. Sekalian aja buat ngonten, enggak masalah. Kalau ada yang bilang ngapain ngonten ngene, enggak usah digubris. Belum tentu yang bilang tadi nantinya juga enggak ngonten. Bisa saja dia nanti juga ngonten, sama aja. Jadi enggak ada salahnya. Mohon maaf, saya pun juga pegang iPhone. Memang ya buat ngonten, karena memang kameranya pun kan juga bagus. Tapi kalau seandainya enggak tak buat ngonten ya eman kan gitu. Jadi kembali lagi apa yang bisa meningkatkan pendapatan yaitu media, mulai media sosial dari TikTok, blogger, YouTube ataupun Facebook, di Astera ataupun Terabox sekarang bisa semua. Tinggal kita setelah branding kita punya skill apa, yang kedua adalah aksi tadi. Teman-teman kalau sudah branding, kalau tidak ada aksi juga tidak ada hasil. Jadi kalau teman-teman habis branding, saya sudah punya nama, saya sudah cantik atau saya sudah ganteng, tapi saya tidak ada aksi untuk jalan, juga sama saja. Kalau kita punya toko, saya pun juga punya toko, tapi kalau saya tidak jalan juga sama aja bohong, tidak dapat apa-apa. Jadi kalau sudah bisa branding diri, saya ini punya skill apa, saya mungkin kuliah di mana, dan skill saya apa, nah itu yang dikembangkan saat ini adalah itu. Untuk aksi, dan yang ketiganya adalah peluang. Setelah aksi tersebut kita harus mencari peluang. Peluangnya di mana maksudnya? Peluangnya juga contoh di sekarang yang lagi marah di Facebook Pro. Jadi teman-teman yang kelihatannya hanya ngecek-ngecek, wah ibu-ibu ini dapat penghasilan nih. Ternyata kita tidak tahu, ternyata ibu-ibu itu ikut mentor, tiap hari upload, waktu beliau masak, waktu beliau nonton TV, nonton apapun beliau ngonten, kita tidak tahu. Ketika mentornya bilang nanti tabur bintang, nanti mampir ke Facebooknya temannya, beliau ikut. Saya sukanya ke ibu-ibu, mungkin beliau lebih ke giatnya di situ. Tanpa gengsi, saya cek ya seperti itu. Kebetulan saya masuk ke salah satu mentoring Facebook Pro juga rata-rata mereka sama. Dan hampir teman-teman saya itu mohon maaf dari TKW, terutama di Hong Kong sama Taiwan. Itu rata hampir semua ikutan seperti itu. Dan itu pun ada grupnya. Banyak yang tanya-tanya juga, padahal saya juga followernya banyak tapi belum dapat undangan kalau Facebook. Nah itu. Jadi teman-teman TKW itu pun juga rata-rata mereka paling rajin. Terkadang ya mohon maaf, kadang lansia pun mereka syuting buat konten. Itu yang terjadi rata-rata di Taiwan, Pak. Taiwan sama Hong Kong pasti. Kalau dapat kebetulan juragan yang alhamdulillah baik, biasanya di syuting. Itu yang terjadi. Jadi biasanya mereka tanya, Mas Widi itu saya harus gimana ya, coba aja posting. Sehari coba aja 10 dijadwalkan. Nggak usah yang posting terlalu ribet, yang penting rapi. Amit biasanya yang baru mulai itu asal nyoting. Coba selalu difokuskan atau dispesifikasi yang rapi. Kalau nyoteng jalan, mobil, motor ya harus presisi. Masak harus presisi. Jangan habis masak goyang-goyang. Kan juga ada masuk.
ditonton juga enggak kurang bagus lah. Jadi enggak perlu HP-nya bagus, tapi paling tidak presisi, rapi, tujuan. Kayak Kak Didi kalau nyoteng di Bengawan gitu kan presisi, dia di Bengawan di jembatan terus dikasih tulisan. Ada orang mancing atau lagi cari ikan kan gitu. Memang sistemnya Facebook sekarang seperti itu ya. Sampai dulu pun saya pun berkecimpung Facebook 2009 pun juga seperti itu sebenarnya. Cuma kalau dulu belum banyak peraturan. Kalau sekarang kan via undangan. Kalau dulu kalau jam tayang follower sudah melebihi 10.000 aman, pasti monetisasi kalau Facebook. Tinggal genjot mana tujuan, target. Kalau dulu saya Facebook lebih ke luar negeri. Biasanya yang paling sekarang yang paling bagus storytelling. Kalau teman-teman hobi menggambar, kalau di sini ada teman-teman yang hobi menggambar, menulis storytelling di tujuan luar negeri itu paling rekomendasi. Apalagi yang hobi menggambar, bisa menggambar sambil nanti kalau tidak bisa bicara bahasa Inggris pakai voice itu, aplikasi voice itu, Eleven Lab dan lain sebagainya. Itu bisa diakali teman-teman kalau pakai itu. Jadi tidak ada kata tidak bisa bagi teman-teman. Tidak ada kata tidak bisa tanpa beraksi. Jadi kalau teman-teman mau beraksi, mau punya temannya yang untuk diskusi, bisa nanti masuk di Assassin's Creed Bojonegoro. Mungkin di situ banyak membernya, manusianya, karena saya bangunnya dari 2017 dan 2019 terkumpulnya banyak, termasuk dulu kreator-kreator juga dari Kedung Adem, Sumberjo dan lain sebagainya, Borno, Tambarejo juga datang dulu di acara saya, seminar. Sekarang mungkin lebih ke silent, lebih ke di balik layar. Jujur saja saya juga sebenarnya di atas di depan panggung gini juga sudah agak gimana ya, udah waktunya teman-teman lah. Jadi kalau saya lebih ke belakang panggung, karena pun saya aja kerja jujur punya admin saya 2. Jadi admin saya 1 bagian IT yang riset. Jadi ketika saya butuh riset prom AI, kalau teman-teman sekarang bikin AI, kalau saya yang beberapa teman saya kasih prom itu sebenarnya dari riset admin. Jadi promnya bisa berkelanjutan, tidak cuma hanya tanya nama saya Mas Prasetyo gitu, tidak cuma gitu aja. Jadi ada berkelanjutan biar ketika kita ngetik nantinya ke depan dia fokus meta AI-nya atau AI, ChatGPT-nya fokus. Jadi ketika saya pun pakai channel riset pun juga saya dibantu, jadi nggak sendirian. Kalau saya sendirian ya capek. Kayaknya sudah seringnya ngopi sama teman-teman di ASB, Assassin's Creed. Jadi kalau pagi sudah ada teman suhu pras ini ngopi juga saya pasti ikut. Karena saya pun juga jemput anak sekolah. Jadi kadang adminnya yang ketika saya suruh bantu riset ya harus riset. Karena ya tadi kalau teman-teman tanya, banyak media sosial, terutama saya pun juga mengerjakan di musik, di YouTube, Facebook, yang terakhir ini mau Adstera juga. Kalau teman-teman mungkin tanya, saya juga mengerjakan itu. Jadi kalau teman-teman pernah nonton drakor masuk Terabox atau masuk link, itu mereka dapat cuan. Nah contohnya seperti itu. Mungkin sekedar sharing dari saya. Mungkin jamnya sampai jam berapa Kak Didi? Kalau ada pertanyaan mungkin nanti dibatasi, monggo. Apalagi yang pemula atau mungkin baru mau belajar, atau mungkin sebenarnya sudah ada branding, tapi bagaimana sih cara saya menjalankan branding ini atau skill saya untuk kedepannya bagaimana biar berkembang? Monggo, yang mau tanya silakan. Monggo dari teman-teman, tidak usah sungkan-sungkan. Biar teman-teman kenal juga, monggo Pak. Dan nah sambil diperkenalkan ya. Jadi terima kasih teman-teman Smart Friend, Kak Didi. Terima kasih. Sama tanya nih ini Mas. Perkenalkan, nama saya Malik. Saya juga newbie di Assassin's Creed Bojonegoro.
baru mengawali tanggal 11 Desember kemarin bareng sama Mas Sugeng. Ini pertanyaan yang sangat simpel tapi mungkin butuh resep Mas untuk pemula-pemula. Caranya supaya kita tidak putus asa di tengah jalan untuk mengawali 2-3 bulan ke depan ini gimana Mas? Karena terus terang aja saya sudah mulai ini sudah mulai putus asa, jenuh, putus asa. Tidak ada ini. Kalau kita lihat dari yang lainnya kan sudah penghasilannya wah dolar, apalagi Mas Juna itu yang kerjaan sampingannya sales, kerjaan utamanya content creator. Itu sudah ratusan bahkan ribuan dolar kemarin pamer. Saya pengen tapi kok gak ndang munggah-munggah gitu lah. Ini ben semangat gimana Mas? Matur suwun. Terima kasih Bapak Malik. Monggo, ada yang bertanya lagi? Mungkin dari Mbak-mbak Smart Friend ada yang tanya, Mas, aku pengen jadi food blogger Mas, piye caranya? Ya jajan aja Mbak sampai. Mana? Monggo, yang ibu-ibu di depan kalau mau tanya, nyamuk. Perkenalkan, nama saya Ninda dari tim Smart Friend. Izin bertanya, apakah untuk setiap konten kreator pemula kita harus menentukan karakteristik atau tema dari video yang akan kita upload di beberapa sosial media? Dan apakah apa mungkin kualitas video original atau yang kita edit bisa menentukan tingkat FYP di beberapa sosial media? Oke, segitu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada lagi? Ibu yang di depan mungkin? Dari mana Kak Didi? Mbak Dwi PKH itu mana? Monggo kalau mau tanya. Mumpung sekalian. Jadi jawabnya berurutan. Oke, terima kasih. Jadi mau bertanya yang pertama, yo ini. Halo semuanya. Jadi yang pertama gini Mas, dari semua platform medsos ya, TikTok, Facebook, Reel, Instagram, menurut Masnya yang paling cepat growth-nya itu yang mana? Growth-nya ini bisa ke cuannya lebih cepat gitu loh ya. Terus pokoknya yang lebih cepat growth lah ya dari platform-platform tersebut. Terus yang kedua, ini kan saya juga ngonten ya, tapi ngontennya juga kurang gerdi upload lah. Tapi saya pernah ngonten di TikTok itu FYP, ya FYP-nya tapi satu tema. Dia itu kan saya kan PKH ya, bansos. Jadi saya kalau buat video bansos gitu, itu yang lihat wah pokoknya sampai ratusan ribu, 500 ribu. Tapi ketika nanti tak gawe video yang lain sing ogak bansos gitu, yalah ber 500 ribu 500 ya itu kira-kira gimana cara menentukan niche apa yang paling cocok? Apakah kalau sudah satu akun itu kan wes bansos misalkan dilanjutkan ke niche yang berbeda, atau lebih baik kita bikin akun TikTok lagi yang baru seperti itu? Mungkin itu Mas ya, dua aja. Kak Didi dapat hadiah nggak kalau tanya? Terima kasih. Oke, saya urut jawabnya mungkin dari mbaknya dulu karena nanti berkelanjutan. Jadi apakah harus konten original, spesifik dan lain sebagainya? Jawabannya memang iya. Ataupun bagaimana kalau konten kita original tapi tidak bisa FYP? Ada dua opsi dari saya kalau biar bisa FYP. Kalau di TikTok, kalau targetnya TikTok ya sama Facebook, itu kita bisa jadi video reaction. Jadi mbaknya bisa ambil video kalau dari TikTok ke TikTok jangan ya. Jadi kalau kita ambilnya nanti di TikTok Cina ataupun di YouTube itu enggak apa-apa, asal yang filternya no copyright. Jadi mungkin ada tutorial bikin kue, mbaknya bikin reaction. Oh ini kuenya dari apa dan sebagainya, ternyata pakai ini. Nah kalau kedepannya TikToknya mbaknya dibuat begitu, nanti bisa ke affiliate juga. Larinya nanti ke affiliate juga. Jadi ketika nanti sudah 1000 follower lebih,
dan bisa live di TikTok, nanti tidak ada salahnya mbaknya akunnya kasih keranjang kuning, itu affiliate. Jadi FYP-nya mungkin dari re-upload-nya dari video orang, tapi karena bagaimana itu bisa original, itu pakai video reaction. Pede aja lah, namanya juga awal-awal. Kalau dari awal view-nya masih sedikit ya, namanya juga awal. Kalau belum 50 video, jangan nyerah lah. Seperti itu. Jadi ketika mbaknya nanti bikin di TikTok, tidak ada salahnya, videonya jangan dibuang. Videonya taruh di Facebook Pro, di pribadinya mbaknya sendiri. Apalagi kalau sudah punya teman 5.000, kalau di Facebook Pro kan dibuat dashboard itu nanti bisa jadi teman nanti mengikuti. Seperti itu. Jadi buat di TikTok sama di Facebook akhirnya nanti. Seperti itu. Kalau mungkin mbaknya pede. Tapi kalau mungkin tidak pede, bisa nanti video originalnya. Kalau jenengan hobi, kalau cewek mungkin hobi apa ya, otak-atik mungkin pernak-pernik dan lain sebagainya, videonya tidak usah pakai muka, pakai langsung di meja gitu, tidak masalah. Itu biasanya sambil video sambil nge-review. Jadi seperti itu. Reaction itu sama aja kita nge-review sesuatu. Nah, itu bisa dikatakan originalnya di situ. Jadi kalau di YouTube bisa saja nanti kedepannya bisa ke YouTube. Tapi kalau ngincarnya banyak ke TikTok, bisanya nanti karena dia videonya naik atau vertikal gini, nanti bisa di Facebook juga. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara biar tidak jenuh, tidak bosan. Jenuh karena bosan mungkin karena bukan kesukaan, Pak. Jadi jenengan sukanya off-road, sukanya road race, sukanya jalan-jalan, tapi disuruh gambar kerajaan, kan juga bosan, Pak, lama-lama. Kecuali jenengan suka penelusuran, jalan-jalan, dikasih konten horor, masuk. Karena saya pun juga lagi menerjuni horor juga. Tak coba, saya nyobanya juga gak abal-abal. Saya nyoba 5 channel konten horor. Dan kebetulan yang saya kemarin dibimbing guru pras, itu yang ternyata naik. Saya punya 4 zong. Admin saya sudah pusing, Pak. Jadi sisa 1 yang saya kerjakan ternyata, saya kerjakan sama Mas Pras. Itu yang naik view-nya, bisa dicek nanti kuntilanak merah. Kalau teman-teman yang konten Islam mungkin nanti bisa ngecek gerbong Rizki sama gerbong doa. Itu saya mancingnya pakai bagaimana subscribernya bisa naik hampir 10.000. Saya makainya pakai konten short, pakai AI, cerita AI. Itu kalau sudah 10.000 atau mungkin 30.000 mungkin baru saya kasih video long atau video reguler yang di atas 3 menit. Karena saya agak ngincar silver play button. Saya pengen kayak Mas di depan saya ini, Mas Kofik ini punya silver play button. Saya pengen, saya diam-diam, jujur saya diam-diam kalau ngecek gerbong doa, saya lagi merintis biar dapat silver play button, nggak ngincar cuannya tapi ngincar silvernya. Biar buat pajangan sedikit, Pak, di rumah. Kalau yang agak serius di gerbong Rizki, kalau teman-teman nanti pengen konten seperti zikir, sholawat ataupun mungkin ruqyah yang lagi rame ruqyah, itu bisa nyontek, enggak masalah. Kalau dicontek asal nggak diambil. Karena saya beli suaranya orang Kiro aja, Kori aja mahal. Kemarin aja pesan yang sholawat itu ditawari harga 1.200.000. Sholawat Pak Malik itu 1.200.000. Gila. Karena memang maraknya konten kreator bikin sholawat, selain bermanfaat juga ada cuannya. Kebetulan teman saya juga dapat ratusan juta dari situ. Kemarin juga saling ngobrol, teman lama juga di dunia YouTube. Saya dikasih tahu beberapa channelnya, dia punya 4 channel, yang dikasih tahu 1 sih. Cuma yang 1 itu aja kemarin, dan mohon maaf tak sepil dapat 75 juta, belum yang lain. Kan ya gila, gitu. Apalagi yang sekarang kalau di Bojonegoro banyak media-media baru saya cek,
terutama Darius yang dari Ngasem itu kebetulan kenal, itu juga dia bikin media-media Bojonegoro yang sebenarnya videonya sama, tapi karena teman-teman warga Bojonegoro sudah menjurnya kalau ada berita apapun nujunya ke media, akhirnya dia pun dapat cuan dari sana. Dari bupati tidak dapat, tapi dari itu dapat. Ya, Pak Malik ya. Pak Malik juga punya itu fanspage berita, tidak ada salahnya sebenarnya itu difokuskan. Beritanya pun juga sebenarnya dulu kalau nggak salah update Pak J, itu juga update, itu kalau diteruskan juga insya Allah juga bagus. Kalau teman-teman itu tak cek media-media itu memang gajinya tidak terlalu besar, tapi kan konsisten, stabil mereka. Kalau sudah stabil gitu kan bisa dijagain lah. Ngoten Pak Malik, kalau biar tidak bosen, kalau bisa sehobinya, sesukanya. Kalau cuma ngejar, aku hari ini ngonten harus 10, tetap capek asli capek. Saya pun sampai kewalahan. Tapi kalau saya seneng konten horor, saya seneng konten mungkin kalau cewek-cewek makan, masak, tutorial, itu tidak akan bosen. Jadi harus dipaskan dulu Pak. Satu email 3 channel Pak, bikin dulu satu tema 3 channel tersebut. Insya Allah kalau semua rapi, pasti salah satu channel tersebut itu bakal ada yang naik. Algoritmanya memang mintanya seperti itu. Sampun, kalau untuk mbaknya memang kalau contoh saya, kalau jenengan buka TikToknya Es Mambo sama profil saya pribadi itu kan juga beda. Jadi setiap ada brand baru, kalau jenengan punya sesuatu yang dijual atau mungkin komunitas atau lembaga LSM-nya punya sesuatu yang berbeda, bikinkan satu tema, satu niche, yang satu kolam, satu kantong. Jangan di random satu akun TikTok bikin beberapa video, jangan. Algoritmanya itu pasti pecah. Karena semua sama, TikTok, Facebook, YouTube, itu algoritmanya mintanya satu akun, satu niche. Kalau aku satu akun itu sudah gagal, merasa kalau mbaknya pengen buat affiliate ya, affiliate itu seandainya pengen aksesoris ya aksesoris semua, parfum ya parfum semua. Kalau mau bikin parfum bedakan akun TikToknya, kalau bikin bansos atau lembaga lainnya bikinkan yang lain. Memang kalau ditanya capek ya capek, tapi lebih spesifik dan orang lebih tertujunya ke sana. Saya pun bikin es mambo pun itu Mambo Bojonegoro itu pun viral juga satu kantong. Kalau itu tak buat beda pasti rusak, tidak jadi FYP, jualan pasti sepi. Tapi kalau karena tak buat satu kantong, satu nice, itu alhamdulillah rame. Jadi kalau saya pun bikin parfum, kemarin hampir sempat bikin produk parfum juga tidak jadi, modalnya lumayan. Itu juga saya buatkan satu TikTok khusus yang untuk parfum. Dan kebetulan kalau sekarang nyewa cewek juga mahal Pak Malik. Kalau buat model itu mahal. Kemarin dapat 600.000 padahal cuma video parfum. Kerjasama dari teman Surabaya, parfum mobil sama parfum badan. Itu pun juga mahal, akhirnya saya tidak jadi, modalnya terlalu besar. Jadi akhirnya sama istri ya itu modal paling kecil jualan di bawah mochi. Kalau yang sekarang yang lagi rame kan mochi, yang sering live itu cewek-cewek itu mau cinta apa itu setiap hari saya nonton live-nya juga karena cewek itu sambil belajar ya toh, sambil belajar ya sambil kok ngecek lumayan ya wes. Jadi sambil saya cek saya pun juga belajar, oh kalau mochi harganya sekian, tapi kalau ternyata mochi ini tidak bisa bertahan lama, tidak bisa dibekukan juga, karena tidak bisa frozen, bukan makanan frozen food. Jadi ternyata saya lebih memilih yang es tadi. Alhamdulillah juga laris seperti itu. Cukup sekian, jamnya sudah jam 4 lebih, tadi mulainya jam 2:30 lebih ya. Jadi buat teman-teman terima kasih. Yang pertama teman-teman dari Smart Friend Community lancar selalu, Kak Didi dan teman-teman. Buat teman-teman dari Galeri Smart Friend juga terima kasih. Semoga lancar terus 2025. Semua sektor
semoga dari presiden baru ini juga semoga ekonomi pun naik. Sekarang yang gajinya, ya ini saya sepil sedikit ya, yang gajinya dolar ini sebenarnya sekarang ini senyum-senyum. Mulai dari saya, mungkin Pak Yai Anwar pun juga tahu, saya pun mulai dari forex, blog maupun YouTube pun, dan musik pun gajinya dolar. Senyum-senyum karena dolar sekarang 16.200-an. Jadi kalau teman-teman dapat 100 dolar aja sudah 1.600.000. Kalau 200 dolar ya hampir 2 kali UMR Bojonegoro. Banyak loh teman-teman, mohon maaf ya, yang teman-teman gajinya di bawah UMR itu masih banyak. Jadi tidak ada salahnya bagi teman-teman yang punya hobi, punya skill, branding diri pelan-pelan. Kalau mungkin tidak ada yang ngajari ya kumpul-kumpul komunitas seperti ini, insya Allah pasti sedikit banyak pasti dapat bocoran. Jadi seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizky atas sharingnya. Yang sudah posting angkat tangan, yang sudah posting. Tapi ada yang nggak mention kayaknya, cuman hashtag aja. Pak Malik kedetek, monggo maju. Hadiah ya. Pilih voucher apa kaos Pak? Tapi ukurannya M. Aduh, mohon. Mbak Dwi bisa maju. Nah, ini khusus yang tanya dapat voucher. Yang Mbak Smart Friend gak usah voucher ya Mbak. Wes biasa voucher. Terima kasih Kak Didi. Amit. Pas Musin foto Pak. Oke. Yang sudah posting ke sosmed masih ada 3, silakan maju tunjukkan postingannya. Siapa cepat dia dapat. Oh, di sebelahnya Pak Malik. Oh, postingnya di Facebook, boleh, wes. 1, 2, 3. Ayo, masih ada 3 yang sudah posting. Medsos, nggak WA, saya nggak WA. Tadi ada Ali siapa tadi yang sudah posting? Monggo, boleh maju. Tapi gak ada mention, gak apa-apa. Kedetek tadi di like kayaknya ya. Satu, 2. Kurang 2, ayo 2 lagi. 2, ayo posting. Ada posting toh. Gak ada? Neng Facebook gak apa-apa wes tuh. Gak harus di TikTok boleh, IG boleh, ayo. Sin gak posting. Ayo 2 lagi. Mas Khairul biasanya cepet dengan posting gak posting ya, ayo. Dua lagi, kurang 2. Ya, maju toh. Udah posting kok. Mana? Tunjukkan postingannya. Monggo. 1, 2, 3. Pas kita ya. Pas. Cukup, berarti yang mention Pak Malik sama Mas Juna ya. Jadi mention akunnya yang sudah ditunjukkan dapat hadiahnya kaos. Ukurannya M. Biasanya dikirimnya XL, ini kirimannya M.
Oke, cukup kita lanjut ramah tamah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.